Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Mari Belajar bersama Kang Anung. Pada kesempatan kali ini kita materinya lanjutkan tentang gelombang bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat, tersebut gelombang yang melalui suatu medium sehingga dikelompokkan dengan gelombang mekanik. Syarat terjadinya bunyi, yang pertama ada sumber bunyi. Sumber bunyi itu berarti alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya adalah gitar, kemudian gong, kemudian drum yang dipukul. Kemudian di sini medium perantara atau zat antaranya, yaitu terdiri zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian adanya pendengar atau penerima. Nah, baru bunyi ini akan bisa terdengar. Nah, misalkan di sini ada sebuah garpu tala, kemudian digetarkan. Nah, maka di sini bunyinya akan merambat berupa gelombang longitudinal ya, merambat di udara, kemudian akan diterima oleh reseptor yang ada pada telinga anak ini, sehingga bunyi dapat didengar. Nah, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini tidak akan bisa didengar oleh manusia. Nah, bunyi ini bisa didengar oleh hewan-hewan seperti paus biru, gajah, badak, jangkrik, angsa, kuda. Kemudian yang kedua, frekuensi audiosonik, yaitu merupakan bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, frekuensi inilah yang merupakan frekuensi pendengaran manusia. Nah, selain manusia, binatang pada umumnya itu memiliki frekuensi atau hanya mampu menerima frekuensi audiosonik. Yang ketiga adalah frekuensi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, bunyi ini tidak akan bisa didengar oleh manusia karena terlalu tinggi frekuensinya. Adapun hewan-hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik, yaitu kelelawar, lumba-lumba, ikan paus, anjing. Karakteristik bunyi: tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Nah, tinggi rendahnya bunyi itu tergantung daripada frekuensinya. Kalau frekuensinya makin tinggi, maka bunyi ini akan makin kuat. Begitu juga jika frekuensinya lemah, maka bunyinya akan lemah ya. Kemudian di sini kuat lemahnya bunyi juga ditentukan oleh amplitudonya. Ketika amplitudonya makin besar, maka bunyinya makin kuat ya. Kalau amplitudonya kecil, bunyinya kecil. Kemudian nada merupakan bunyi yang frekuensinya teratur. Contoh nada-nada dalam musik biasanya digunakan ya. Kemudian ada juga bunyi yang frekuensinya teratur, itu disebut dengan desah. Kemudian warna atau kualitas bunyi, itu merupakan suara khas yang dikeluarkan oleh alat-alat musik atau timbre. Jadi masing-masing alat musik itu memiliki ciri-ciri suara yang khas, atau itu dikenal dengan warna atau kualitas bunyi. Cepat rambat bunyi merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh bunyi dengan selang waktunya. Nah, untuk merambatnya bunyi dari satu tempat ke tempat lain itu memerlukan waktu. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh suhu dan jenis mediumnya. Nah, untuk menghitung cepat rambat bunyi ada
tiga rumus di sini. Yang pertama adalah V sama dengan S per T, yaitu cepat rambat gelombang bunyi ya, sama dengan jarak yang tempuhnya dibagi waktu tempuh. Kemudian di sini panjang gelombang bisa dicari daripada V per F atau cepat rambat dibagi frekuensinya, atau bisa juga lambda sama dengan V kali T. Ya, untuk jadi yang belum like dan subscribe pada channel ini, saya harapkan untuk like dan subscribe. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Merupakan peristiwa turut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar. Syarat terjadinya resonansi memiliki frekuensi yang sama atau frekuensi benda yang satu merupakan kelipatan frekuensi benda lainnya. Contoh peristiwa resonansi: dua garpu tala yang mempunyai frekuensi yang sama, bila satu digetarkan, yang lain ikut bergetar. Kemudian contoh berikutnya, udara dalam tabung akan bergetar jika garpu tala di atasnya digetarkan. Yang ketiga, senar gitar yang dipetik akan menggetarkan udara dalam kotak gitar. Kaca jendela ikut bergetar ketika sebuah mobil lewat di depan rumah. Itu tadi beberapa contoh resonansi. Resonansi dapat dihitung dengan menggunakan rumus L sama dengan 1/4 lambda kali 2N min 1. Di mana L adalah panjang kolom udara, lambda adalah panjang gelombang bunyi, dan N bilangan bulat menunjukkan terjadinya resonansi ke N. Maksudnya resonansi ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan misalkan di sini untuk resonansi yang pertama, berarti ini N-nya 1, 2 kali N 1, 2 kali 1 berarti 2 dikurangi 1, berarti panjang gelombangnya pada saat 1/4 lambda. Kemudian resonansi kedua berarti 2 kali N, N-nya 2, 4 kurangi 1 berarti 3, berarti di sini kolom udaranya 3 kali 1/4 lambda, jadi 3/4 lambda. Kemudian untuk resonansi ketiga berarti 2 kali N-nya 3, 2 kali 3 6, kurangi 1 berarti 5, 5 kali 1/4 lambda berarti pada kolom udara 5/4 lambda. Kelipatannya ya, dan seterusnya. Kemudian pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi: bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, mana sudut datang I sama dengan sudut pantul. Dan di sini gambarnya ya, ini merupakan bunyi datang, ini bidang datar, ini bunyi datang, kemudian ini garis normal, dan ini bunyi pantul. Ketika bunyi datang, maka bunyi itu akan dipantulkan. Sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Artinya di sini kalau misalkan ininya sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantulnya pun 30 derajat. Pemantulan bunyi. Bunyi pantul itu akan memperkuat bunyi asli ketika sumber bunyi dan dinding pantul berdekatan. Bunyi asli dan bunyi pantul hampir bersamaan, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Misalnya kalau kita berada di kamar mandi, kita bernyanyi di kamar mandi, seolah-olah bunyi kita itu jadi makin halus suaranya dan makin keras. Itu karena tadi antara kita dengan dinding kamar mandi itu berdekatan. Kemudian yang kedua, gaung atau kerdam. Itu sifatnya merugikan karena bunyi pantul hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung atau kerdam itu terjadi ketika
misalkan kita berada di dalam gedung ya, gedung yang luas, sehingga pada saat kita suaranya misalkan bunyi aslinya, kita berteriak misalnya bunyi aslinya saudara, bunyi pantulnya adalah saudara, tapi yang kedengarannya adalah saura. Kemudian yang berikutnya adalah gema. Gema bersifat menguntungkan karena bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Nah, gema ini terjadi jika jarak sumber suara berjauhan dengan dinding pantul. Misalnya kita berada di tebing-tebing, kita berteriak, misalkan kita berteriak saudara, bunyi pantulnya saudara. Kemudian di sini bunyi aslinya, bunyi pantulnya juga kedengarannya ya, terdengarnya saudara, jadi jelas, tidak seperti gaung tadi. Kemudian manfaat pemantulan bunyi yaitu untuk mengukur kedalaman laut, untuk mengukur panjang lorong gua, mengukur kedalaman jurang, dan lain-lain. Kemudian mekanisme mendengar pada manusia. Nah, mekanisme mendengar pada manusia di sini ini ada sebuah garputala yang digetarkan, maka gelombang bunyinya ini akan ditangkap oleh telinga kita, sehingga masuk ya dari daun telinga masuk ke dalam saluran telinga. Nah, di sini bunyi ini akan menggetarkan gendang telinga yang akan diteruskan kepada tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ini masih terus dilanjutkan ya, sinyal ini. Kemudian di sini masuk ke rumah siput atau koklea, di mana di dalam rumah siput itu ada organ korti. Nah, di sini ada silia. Silia ini fungsinya sebagai reseptor atau penerima gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini akan diteruskan menuju ke otak, dan di otak akan diolah dan diterjemahkanlah itu menjadi bunyi. Pendengaran pada hewan. Kelelawar dapat menerima dan mengirimkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Nah, kelelawar ini mempunyai kemampuan untuk menentukan lokasi atau disebut ekolokasi. Nah, ini adalah gambarnya seekor kelelawar memancarkan gelombang ultrasonik. Ketika dia memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian ada hewan lain di sini mengenai hewan lain, maka si gelombang ultrasonik ini akan memantul dan balik lagi ke kelelawar tadi, sehingga diterima lagi oleh kelelawar. Maka dia bisa menentukan bahwa di depan itu ada hewan lain atau ada dinding penghalang. Kemudian lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar, sama seperti pada kelelawar. Sistem ini berguna untuk mengindrai benda-benda di lautan, mencari makan, dan berkomunikasi. Nah, di sini gambar seekor lumba-lumba, yaitu memancarkan gelombang ultrasonik. Kemudian di sini ada ikan-ikan kecil, dan mengenai ikan kecil, maka gelombang ini akan berbalik lagi kepada ikan lumba-lumba ini, mantul lagi, sehingga si lumba-lumba bisa bahwa di depan ada benda. Itu di sini ada ikan-ikan sebagai makanannya.
Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Yang pertama adalah USG atau ultrasonografi. Merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1 sampai 8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa USG itu untuk menentukan adanya batu dalam ginjal. Batu ginjal di sini. Yang berikutnya adalah sonar. Sound Navigation and Ranging. Dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Nah, di sini ada sebuah kapal melalui ini akan memancarkan gelombang ultrasonik ya, atau transducer. Nah, gelombang ultrasonik ini ketika dipancarkan itu akan mengenai dasar laut, kemudian akan memantul kembali atau berbalik kembali sehingga dapat diterima oleh detektor di sini, detektor alat penerima. Sehingga di sini bisa menentukan kedalaman laut. Untuk menghitung kedalaman laut, rumusnya S sama dengan Pi kali T per 2. Nah, dibagi 2 karena ini jaraknya tadi menghitung jarak gelombang ini ketika dipancarkan, kemudian ditambah ketika gelombang berbalik, maka jarak dari sini berarti kan setengahnya. Nah, dengan S adalah kedalaman laut, V-nya kecepatan gelombang ultrasonik, T-nya waktu tiba gelombang ultrasonik. Kemudian yang berikutnya digunakan juga sebagai terapi ultrasonik, kemudian sonifikasi, dan untuk pengujian. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.